Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wa zumratal mu'minin. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang Allah muliakan. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul anjuran serta mengizinkan seseorang untuk menuntut ilmu. Anjuran untuk menuntut ilmu sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat yang pertama, yang mana ayat ini pula lah yang Allah pertama kali turunkan kepada baginda Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan dan menyuruh Rasulullah beserta umatnya untuk membaca sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam Al-Quran sudah banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dan meninggikan derajat orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Gak hanya di dalam Al-Quran saja, melainkan di dalam hadis juga baginda Nabi SAW menyarankan umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Berikut beberapa keutamaan serta orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah sebagaimana ilmu adalah warisan para nabi, dan barang siapa yang memperbanyak ilmu pengetahuannya, maka ia termasuk mendapatkan warisan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ulama adalah warisan para nabi. Sungguh para nabi mewariskan ilmu, bukan melainkan mewariskan harta. Dan barang siapa yang memperbanyak ilmu pengetahuannya, maka ia termasuk mendapatkan warisan yang begitu banyak. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib setiap atas muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan umatnya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk mencari ilmu, karena ilmu sangat penting bagi kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Kedua ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para nabinya untuk meminta kepada Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Quran surah Thaha ayat 114. Nasta'idzu billah wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan untukku. Hal ini menunjukkan bahwasanya keutamaan ilmu lebih tinggi, lebih penting dibandingkan keutamaan jabatan yang lainnya. Allah tidak pernah menyarankan para nabinya untuk meminta sesuatu kecuali meminta ilmu untuk menambah pengetahuannya. Sebagaimana ada sebuah kisah, di situ Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan 3 perkara oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai Sulaiman, aku berikan 3 perkara untukmu. Yang pertama ilmu, yang kedua kekayaan, dan yang ketiga kekuasaan. Jawaban Nabi Sulaiman, ya Allah, kalau memang Engkau memberikan 3 perkara untukku, maka aku memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sekaligus 3 perkara tersebut kepada Nabi Sulaiman. Gak hanya menjadi orang yang berilmu, melainkan Nabi Sulaiman juga memiliki kekuasaan yang sangat besar, kerajaan yang sangat besar, serta kekayaan yang berlimpah. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, kalau seandainya ada anak kita atau salah satu keluarga kita yang ingin masuk ke pondok pesantren, maka izinkanlah mereka. Kenapa?
karena mungkin dari anak tersebut, dari keluarga tersebut menjadi suatu wasilah untuk kita, supaya kita ketika di akhirat nanti mereka lah yang akan membantu kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, "Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jarak untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan yang lainnya, berusahalah untuk mencari ilmu pengetahuan, karena ilmu adalah sangat penting untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita hidup di dunia ini tidak lama, sedangkan hidup di akhirat selama-lamanya. Maka dari itu, dengan ilmu ini juga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita tinggalkan. Makanya perbanyaklah ilmu agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.